Ini untuk seorang muslim, ini untuk baitul insan. Bagaimana untuk baitullah? Yakinkah anda hari ini siapa yang menebus tanah untuk masjid, wakaf 1 meter, 2 meter, 3 meter, sebidang tanah untuk masjid, Allah ganti untuk dia tanah di sorga, mahligai di sorga, taman di sorga. Apa artinya tanah anda, lahan tidur anda? Anda punya tanah di tempat lain, bisa anda jual, tukarkan ke tanah ini. Untuk apa tanah anda tinggalkan lahan tidur yang hanya sertifikatnya anda pegang, dan itu tidak menolong anda di akhirat? Anda berhadapan dengan neraka yang bergejolak, anda berhadapan dengan mizan Allah, anda berhadapan dengan persoalan-persoalan berat. Hari itu anda tidak bisa menebusnya. Siapa yang menahan rezekinya dalam berinfak, khawatir kita rezeki ke depan juga ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali jelaskan dan tegaskan, harta kita yang kita punya adalah mimma razaqnakum, yaitu razaqnakum, rezeki yang telah kami berikan kepada kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala pemiliknya. Jika kita tahan dari infak, saya khawatir rezeki untuk kedepannya juga ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, wasiyatan lana jami'an bihadhil khutbah al qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang kita bacakan tadi berupa penyesalan ketika seseorang semasa hidup di dunia melakukan kelalaian-kelalaian dari beberapa potensinya. Ayat ini surat Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah harta-harta kalian, mimma razaqnakum. Di situ ada 3 hal yang mesti kita pahami. Pertama, mimma razaqnakum, seluruh harta bersumber rezeki Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa anfiqu, infakkan. Ini perintah berinfak. Kenapa harus diinfakkan? Karena harta yang kita punya mimma razaqnakum, mimma razaqnakum, yaitu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita punya bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita saja, tetapi semuanya peluang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada pemahaman malillah, harta yang kita punya milik Allah. Jangankan harta milik Allah, kita pun milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di situ disebutkan razaqnakum, kami yang telah memberikan rezeki pada kalian. Jadi yang kita terima ini berupa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu harus terbangun kesadaran yang kita punya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sidang jemaah, supaya ada rasa syukur, rasa
khauf dan raja kita pada harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus alasan ini merupakan alasan Allah berhak memerintahkan kita berinfak. Jadi sidang jemaah ini bukan sekedar anjuran, dan itu berkekuatan kalau sudah Allah yang memerintahkan kita berinfak. Walaupun ada infak wajib tidak wajib, ada berupa zakat dan infak sedekah, tapi walaupun itu bukan berupa zakat, tapi kita mesti malu karena yang memerintahkannya Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberi rezeki kepada kita, yang rezeki kita ke depan masih bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menahan rezekinya dalam berinfak, khawatir kita rezeki ke depan juga ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali jelaskan dan tegaskan, harta kita yang kita punya adalah mimma razaqnakum, yaitu razaqnakum, rezeki yang telah kami berikan kepada kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala pemiliknya. Jika kita tahan dari infak, saya khawatir rezeki untuk kedepannya juga ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panen-panen kita akan rusak, perniagaan kita akan ambruk, segala macam kondisi, ditambah dengan hal-hal lainnya jika seandainya kita termasuk orang-orang yang menahan harta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, jika kita ingin rezeki kita lancar ke depan, rezeki kita bertambah ke depan, tabungan kita bertambah ke depan, sesungguhnya Allah yang akan menambahnya, Allah yang akan menciptakan peluangnya. Maka mulailah dengan wa anfiqu, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan, min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian, kepada salah seorang kalian kematian. Peluang berinfak itu, ini menunjukkan peluang berinfak, momentum berinfak sebelum datang kematian. Sidang jemaah, setelah kematian kita, status harta kita berubah jadi warisan, dan infak jatuh kepada ahli waris. Jika harta yang kita tinggalkan diinfakkan oleh ahli waris, dialah penerima hartanya, penerima pahalanya. Jika dia niatkan untuk kita, maka khilaf ulama, ada yang mengatakan sampai tidak sampai. Oke, kita ambil pendapat yang sampai. Itu tergantung kemurahan hati anak cucu kita yang mewarisi harta kita. Maka Allah jelaskan, kesempatan Anda berinfak itu terbatas, yaitu sebelum datang kematian Anda. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Mungkin saja kesempatan berinfak Anda 1 tahun, setengah tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Kalau sudah itu berakhir, sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka timbul penyesalan. Dan Allah gambarkan penyesalan, fayaqul, nanti orang yang tidak sempat berinfak, yang sedikit infaknya, fayaqul, dia akan berkata, Rabbi ya Rabbu, Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, tolong kalau bisa ditangguhkan kematianku, diperlambat kematianku. Kenapa? Fa asaddaqa, aku akan bersedekah. Terlambat sudah, terlambat sudah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka kesempatan berinfak hanya sebelum datang kematian, supaya kita tidak menyesal. Rabbi laula akhartani, ya Allah lambatkan sedikit saja ajalku. Tidak bisa diperlambatkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, tidak dilambatkan sedikit sedetik pun, dan juga tidak akan dimajukan. Datang sudah, Anda meninggal, harta bukan lagi milik Anda. Terlambat Anda memanfaatkannya untuk sedekah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, setelah Anda terlambat bersedekah, apa yang Anda miliki dari semua harta Anda?
Seandainya Anda terlambat bersedekah ketika diteriakkan oleh pengurus masjid, mari berwakaf segala macam, kita ragu-ragu, kita ini khawatir kalau kita infakkan, kita wakafkan apa yang nanti kita punya, seolah-olah kita tidak punya Allah subhanahu wa ta'ala, seolah harta kita cuma itu yang dijanjikan Allah, rezeki kita hanya segitu dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, ana inda zanni abdi bi, aku akan ikuti praduga hambaku. Ketika Anda takut kehilangan harta, Anda bergantung pada harta, Allah jadikan Anda orang yang bergantung pada harta itu. Dipersulit Anda, berarti Anda tidak butuh Allah, Anda tidak percaya pada Allah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apa yang Anda punya dari seluruh aset Anda setelah kematian Anda? Harta jadi warisan. Yang Anda punya dosa-dosa harta itu. Yang Anda punya dosa-dosanya. Jika harta Anda beli dengan harta riba, maka dosa ribanya untuk Anda, hartanya untuk ahli waris. Jika Anda mendapatkan harta campur tipu daya, dosa tipu dayanya untuk Anda, hartanya untuk ahli waris. Hartanya untuk janda Anda. Dia menikah dengan orang lain, hartanya berpindah. Imam Ali lewat di kuburan, apa kata Imam Ali? Assalamualaikum ya ahlad diyar, salam sejahtera untuk kalian wahai umat Islam yang penghuni kuburan muslim. Para penghuni kuburan muslim, salam sejahtera untuk kalian. Kemudian didoakan. Setelah didoakan oleh Imam Ali berkata, inna amwalakum qad qusimat. Hai penghuni kubur, hartamu sudah dibagi-bagi orang. Inna amwalakum qad qusimat. Hartamu yang kamu cari hari ini ternyata tidak jadi pahala, tidak jadi surga, tidak jadi tempat Anda bernaung di akhirat, tidak menjadi mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Anda punya sudah dibagi-bagi orang. Inna amwalakum qad qusimat. Sesungguhnya hartamu sudah dibagi-bagi orang. Wa azwajakum qad tazawwajna. Istrimu, janda-jandamu sudah dinikahi orang. Hartamu jatuh pada istri, istrimu dinikahkan orang. Renungkan baik-baik. Hartamu pindah ke tangan suaminya yang baru, dosanya untuk Anda. Dosanya Anda cicil dengan riba, maka dosa ribanya Anda yang punya, yang menikmati orang lain. Segala dosanya tidak bisa diwariskan, hartanya yang diwariskan. Renungkan baik-baik, bagaimana Anda hari ini mampu menebus dosa-dosa harta Anda. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka jika ada di antara kita yang terbangun kesadaran untuk memfasilitasi tanah masjid, maka sidang jemaah saya jamin insya Allah dengan keyakinan saya, Allah ganti dengan tanah dan taman di sorga. Dengan dalil, suatu hari seseorang numpang di tanah orang lain, kemudian datang waktunya tanah diminta oleh si pemiliknya. Terlantarlah sahabat ini, tidak punya rumah, tidak punya tanah. Datang dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak punya rumah, aku tidak punya tempat. Diceritakan tempat yang aku punya sudah diambil oleh orang punya, si pemiliknya. Apa kata Rasulullah di depan majlis pengajiannya? Siapa di antara kalian yang menyumbangkan, menginfakkan rumah untuk orang ini, rumah tempat tinggal untuk orang ini, Allah ganti dengan mahligai di sorga, istana indah di sorga, Allah ganti dengan taman-taman indah di sorga.
Maka ketika itu dari pojok yang jauh seorang muslim mengangkat tangan, "Ya Rasulullah, benarkah engkau katakan jika aku berikan kepada dia rumahku, maka Allah akan ganti rumahku itu di sorga dengan istana dan taman-tamannya?" Benar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu apa kata dia? "Saksikan ya Rasulullah, rumah yang aku tempati sekarang ini saya berikan di jalan Allah untuk dia." Sidang jemaah, pulanglah sahabat ini untuk pindah ke rumahnya yang lain. Sampai di rumahnya, dia berdiri di balik pagar rumahnya. Dia tidak lagi memasuki rumah itu karena rumah itu sudah diinfakkannya. Dipanggilnya istrinya, "Wahai istriku, keluarlah engkau." Keluarlah istri dan anak-anaknya. "Ada apa wahai suamiku?" "Ketahuilah bahwa tadi Rasulullah berkata begini, dan kesimpulan rumah ini aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita punya istana indah di surga, punya taman indah di surga. Bagaimana wahai istriku?" Apa kata istrinya? "Hebatnya pilihanmu wahai suamiku, aku mendukung, kita sepakat." Maka kita berkemas. Ini untuk seorang muslim, ini untuk baitul insan. Bagaimana untuk baitullah? Yakinkah anda hari ini siapa yang menebus tanah untuk masjid, wakaf 1 meter, 2 meter, 3 meter, sebidang tanah untuk masjid, Allah ganti untuk dia tanah di sorga, mahligai di sorga, taman di sorga. Apa artinya tanah anda, lahan tidur anda? Anda punya tanah di tempat lain, bisa anda jual, tukarkan ke tanah ini. Untuk apa tanah anda tinggalkan lahan tidur yang hanya sertifikatnya anda pegang, dan itu tidak menolong anda di akhirat? Anda berhadapan dengan neraka yang bergejolak, anda berhadapan dengan mizan Allah, anda berhadapan dengan persoalan-persoalan berat. Hari itu anda tidak bisa menebusnya. Andaikan salah satu dari anak anda tertangkap polisi dan masuk penjara, sang polisi mengatakan anak anda bisa dibebaskan dengan tebusan 150 juta, 100 juta, 50 juta. Saya yakin tidak ada di antara bapak-bapak yang tidak mati-matian ngumpulin uang 150 juta, 100 juta, menggadai, menjual, meminjam untuk membebaskan anak bapak yang ada di kantor polisi. Jangan sampai anak kita ditahan masuk penjara. Biar kita tebus 150 juta, biar kita jual, biar kita gadaikan. Hari ini kita bicara diri kita masing-masing yang tergadai di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, dari antara 1000 kalian 999 di antara kalian tergadai dalam neraka, hanya satu yang mungkin tidak tergadai. Kalau diri anda tergadai dalam neraka, ada kesempatan menebusnya dengan harta anda, dengan membeli memfasilitasi masjid dengan tanahnya, dengan wakaf segala macam, dengan infak dan sedekah. Maka apakah anda tidak berani menebus diri anda hari ini yang tergadai dalam neraka? Kalau anak kita saja di kantor polisi berani ditebus 150 juta, bagaimana dengan cerita neraka? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Kesempatan itu terbatas sebelum datang kematian anda. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka siapa saja yang berinfak untuk membebaskan tanah untuk masjid, maka dia dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mahligai di surga. Membana baitan lillah, siapa yang membangun rumah Allah
banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuk dia rumah di sorga. Orang yang cerdas, proyeknya proyek rumah di sorga. Sudah punya rumah untuk ditempati di dunia, tinggal proyeknya rumah di sorga. Sudah hebat di dunia, maka dia harus hebat juga di sorga. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, jangan menyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan engkau lambatkan ajalku sedikit saja, tunda ajalku, fa asaddaqa, aku akan urus sedekah. Menyesal tidak bersedekah, wa aku minas salihin, aku akan berubah menjadi orang yang soleh. Tapi sudah terlambat. Kesempatan itu ada sekarang. Apa yang anda bawa ke masjid hari ini, tinggalkan supaya Allah tahu anda berani bertaruh. Sebelum anda keluar masjid ini setelah Jumat ini nanti, insya Allah tinggalkan isi dompet anda yang anda punya, tinggalkan di masjid ini supaya Allah tahu anda orang yang berani bertaruh untuk surga anda. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kunci sukses masuk surga itu cuma 3. Pertama, sukses ibadah hati. Kedua, sukses ibadah badaniah. Ketiga, sukses ibadah harta. Yang selalu gagal ibadah harta. Tidak sebanding harta yang diterima dengan harta yang diinfakkan.